Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini akan membahas hasil investasi saya di aplikasi Bareksa di bulan April 2025. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian yang belum mendaftar di aplikasi ini, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang mana aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi OJK, jadi sudah aman untuk kita investasi jangka panjang. Di dalam aplikasi Bareksa ini, kita itu bisa berinvestasi saham, reksadana, SBN, dan juga emas. Yang mana ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi sangat cocok sekali ya buat kita yang beragama Islam, teman-teman. Oke, langsung saja kita bisa masuk ke menu portofolio ini ya. Oke, bisa kita lihat ini adalah total investasi saya, yaitu 3.700.000 ya. Yang mana di sini dipecah-pecah teman-teman. Di sini saya ada investasi saham, reksadana, dan juga emas. Nah, untuk yang saham dan juga reksadana, di sini mengalami kerugian ya. Sedangkan yang emas di sini saya mengalami keuntungan warna hijau seperti ini. Oke, kita bisa lihat yang saham terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya itu mempunyai dua saham saja ya, yaitu ada saham Sido dan juga Adro, yang mana dua-duanya mengalami kerugian ya. Untuk kerugian saham Sido yaitu minus 12,72% atau setara dengan Rp327.000. Sedangkan untuk saham Adro di sini minus 31,45% atau setara dengan Rp377.000. Nah, untuk saham Sido ini saya itu mempunyai 42 lot, yang mana harga rata-rata saat saya membeli kemarin yaitu 612 ya, sedangkan harga saat ini 535. Sehingga di sini saya mengalami kerugian minus Rp327.000. Selanjutnya di sini juga ada saham Adro, di sini juga minus ya, yaitu saya kemarin membeli di 2.400, sekarang harganya di 1.660 teman-teman. Di sini saya mempunyai 5 lot. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan risiko, kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Nah, selanjutnya selain saham, di sini saya juga investasi reksadana ya. Di sini ada dua reksadana, ada Majoris Pasar Uang Syariah, ini reksadana pasar uang, dan ada BNP Paribas Soliris saham. Di sini untuk reksadana saham ya. Untuk yang pasar uang di sini mengalami keuntungan 2,52% atau setara dengan 5.800 ya. Sedangkan untuk yang saham di sini mengalami kerugian minus 38,2% atau setara dengan minus Rp229.000. Nah, bisa kita lihat di sini saya kemarin investasi 600.000, sekarang tinggal Rp370.000. Dan yang terakhir di sini saya ada investasi emas ya. Nah, untuk aplikasi ini itu investasi emasnya bekerja sama dengan Pegadaian dan juga Treasury ya. Untuk yang Pegadaian di sini saya mengalami keuntungan 86% atau setara dengan Rp18.000. Sedangkan untuk yang Treasury di sini mengalami keuntungan 66% atau setara dengan Rp33.000. Nah, untuk investasi emas ini sudah pasti mengalami keuntungan dalam jangka waktu yang panjang ya. Kemudian di sini untuk yang SBN, di sini saya itu belum investasi ya. Nah, untuk investasi SBN ini ada minimal investasinya ya teman-teman, yaitu Rp1.000.000. Jadi lumayan besar untuk modal investasi di dalam SBN ini. Dan untuk investasi SBN ini juga 100% aman ya, yang mana kita sudah pasti mengalami keuntungan, tetapi keuntungannya relatif kecil teman-teman, yaitu 6,5% per tahun ya. Nah, dan ini sangat cocok sekali buat investor pemula untuk yang baru belajar investasi, namun modalnya relatif lebih besar. Nah, kalau kalian modalnya relatif kecil, kalian bisa coba yang reksadana terlebih dahulu. Khususnya di sini yang reksadana pasar uang, teman-teman. Nah, di sini reksadana pasar uang, kita sudah bisa berinvestasi minimal Rp10.000. Apa sih perbedaannya reksadana pasar uang, kemudian obligasi dan juga saham? Nah, bisa kita lihat untuk yang reksadana pasar uang, dalam 1 tahun terakhir itu kenaikannya
terus ya teman-teman. Nah, walaupun kenaikannya tidak signifikan teman-teman, tetapi kita sudah pasti mengalami keuntungan. Tidak ada grafik turun seperti reksadana saham teman-teman. Kita bisa lihat ini ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Nah, di sini resikonya sedang ya, yang mana ada terjadi kenaikan dan penurunan harga, namun itu tidak signifikan teman-teman. Dan rata-rata juga mengalami kenaikan terus dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan yang terakhir di sini ada reksadana saham, dan ini penuh dengan risiko ya. Bisa kita lihat dalam 1 tahun terakhir, di sini terjadi kenaikan dan penurunan harga. Bahkan dalam 1 tahun, di sini minus 9,74%. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Buat kalian investor pemula, kalian bisa mencoba di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Atau kalian juga bisa memilih yang investasi berdasarkan robo ini teman-teman. Nah, yang mana nanti robo ini akan merekomendasikan reksadana-reksadana atau produk investasi yang sesuai dengan portofolio kalian. Yang mana pada saat kalian lakukan pendaftaran, kalian disuruh untuk mengisi seperti ini ya. Nah, ini kita bisa isi saja teman-teman. Kemudian kita disuruh isi penghasilan kita per bulan berapa. Misalnya ini. Kemudian dana darurat, misalnya ini. Oke, jumlah uang yang dapat saya investasikan setiap bulannya, misalnya ini, dan berencana 5 tahun lebih. Saat ini produk investasi sudah saya miliki, ada obligasi, reksadana, saham. Oke, ini kalian bisa isi sesuai dengan yang kalian alami ya, karena ini untuk menentukan profil resiko kalian, dan untuk menentukan seberapa cocok kalian itu investasi ke produk yang mana nantinya ya. Saat membuat keputusan investasi yang paling penting bagi saya adalah menghindari kerugian. Jika diharuskan memilih di antara dua hasil investasi berikut, saya akan memilih kemungkinan 50% mendapatkan 5 juta. Oke. Saya akan mulai cemas jika dalam 1 tahun investasi saya mengalami kerugian besar. Oke. Jika 6 bulan setelah penempatan investasi portofolio saya mengalami kerugian, maka saya akan investasi lagi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk profil resiko saya itu yaitu investor visioner ya. Risiko 5/5, imbal hasil 5 bintang ya. Kamu tipe orang yang sangat berani mengambil risiko. Kerugian yang bersifat sementara bukan masalah bagimu untuk mendapatkan imbal hasil lebih besar di masa depan. Oke, di sini kita bisa klik lihat rekomendasi portofolio atau kalian bisa lagi mengulang pertanyaan, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat saya itu cocoknya 29% ke reksadana pasar uang, 70% ke reksadana pendapatan tetap, dan 1% ke reksadana saham, teman-teman. Nah, misalnya kita investasi 500.000, kemudian kita juga bisa investasi bulanan, kemudian kita klik lagi mulai investasi nantinya teman-teman. Untuk cara berinvestasi di aplikasi ini sudah saya bahas ya, silakan untuk ditonton nantinya. Oke, jadi itu kurang lebih hasil investasi saya di dalam aplikasi Bareksa. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.